Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kami di sini dari kelompok Banana Chips ingin mempresentasikan tugas kedua, yaitu terkait bisnis modal. Lanjut untuk ke slide berikutnya. Jadi di sini untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Ariela Priansa, teman saya Reza Aditya, Andri Sarul Gunawan dan juga Ilham Ridwande. Slide. Nah, di sini latar belakang kami untuk mengambil tema Banana Chips ini yaitu karena keberadaan pelaku usaha kecil menengah yang secara umum merupakan kekuatan roda penggerak perekonomian bangsa Indonesia dan kekuatan UKM yang menunjukkan bahwa situasi dan kondisi perekonomian yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat keadaan UKM saat ini dapat diukur dari parameter pendapatan. Pelaku usaha harus mampu mensiasati perubahan lingkungan usaha dengan kebiasaan konsumen. Dan yang juga mengambil pisang, dikarenakan pisang ini merupakan salah satu komoditas buah yang banyak dijumpai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pisang ini merupakan buah yang sangat lezat dan memiliki rasa yang manis, yang dimana sejak dulu pisang ini sudah dikenal oleh manusia di seluruh dunia. Dan para ahli menceritakan bahwa masyarakat Asia Tenggara ini diduga pisang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, dan adapun tujuan kami yaitu didasarkan oleh beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menciptakan peluang usaha, yang kedua untuk memanfaatkan buah-buahan hasil pertanian, yang ketiga mengurangi pembusukan buah-buahan, dan yang keempat untuk mendukung motivasi produk lokal. Lanjut. Dan untuk manfaatnya sendiri sesuai dengan tujuan yang kami telah jabarkan tadi, untuk manfaatnya yaitu untuk memberikan inovasi serta motivasi untuk melakukan sebuah usaha. Yang kedua, penyediaan informasi tentang potensi alam Indonesia. Yang ketiga, peningkatan kesadaran kepedulian terhadap buahan. Dan yang keempat yaitu pengembangan produk alami yang berkelanjutan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza Aditya. Dipersilakan. Oke, lanjut ke slide. Nah, di sini ada pengertian bisnis. Oke, mana di pengertian bisnis ini ada beberapa pembahasan, yaitu pertama, menurut CBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Dan poin B, yaitu menurut Peterson, pakar bidang ekonomi, bisnis adalah merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara konsisten. Di mana poin terakhir yaitu menurut Profesor LTTR Dikse, pakar bidang ekonomi, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada bisnis model, yang dimana bisnis model Kanvas merupakan model bisnis yang dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnisnya. Bisnis model Kanvas dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Oke, untuk 9 blok ini yaitu 1 CS, Customer Segment, dalam kurung segmen pelanggan lah. Yang kedua ada VV, Value Proposition, di mana memiliki arti proposisi nilai. Dan yang ketiga ada CH, Channels atau saluran, di mana poin keempat yaitu CR, Customer Relationship, di mana hubungan perdagangan, hubungan pelanggan. Untuk poin kelima yaitu revenue streams, terus selanjutnya yaitu care resources, dan ketujuh yaitu key activities,
dan ke-8 key partners, dan kelima cost struktur atau struktur biaya. Untuk poin pembahasan selanjutnya akan dilakukan atau dibacakan oleh Saudara Ilham Ridwandi. Baik, untuk rencana pemasaran produk ini ada beberapa pilihan, yaitu ada yang pertama, arti penting perencanaan pemasaran, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam acara yang kompleks. Next. Untuk poin B, yaitu manfaat perencanaan pemasaran, yaitu untuk perencanaan pemasaran memberi fokus pada usaha Anda sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Untuk poin terakhir, yaitu macam-macam perencanaan pemasaran. Itu terdapat dua pembagian umum perencanaan pemasaran, yaitu perencanaan pemasaran untuk produk baru dan perencanaan pemasaran tahunan. Next. Baik, untuk analisis resiko bisnis, itu beberapa poin, yaitu poin A, pengertian analisis resiko bisnis, yaitu analisis resiko bisnis merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan pengukuran potensi risiko yang dihadapi oleh suatu bisnis dan dapat memengaruhi keberhasilan proyek atau perusahaan. Untuk poin B, tujuan analisis risiko bisnis. Tujuan utama analisis risiko bisnis yaitu menentukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang identifikasi. Tindakan pencegahan ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun skala prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, sekaligus memastikan agar perusahaan tetap fokus pada tujuannya. Untuk poin C, fungsi analisis risiko bisnis. Yang pertama ada mengambil keputusan atau solusi terbaik. Kemudian yang kedua untuk mengurangi biaya akibat risiko. Next. Kemudian ini gambaran produk kami, yaitu ada nama produk, camilan banana chips, deskripsi umum, infused water adalah cemilan ringan yang berbentuk keripik dengan diberikan beberapa rasa. Kemudian untuk komposisi bahan baku di sini yaitu ada buah pisang dan cairan coklat serta keju. Kemudian karakteristik produk yaitu cemilan yang memiliki rasa yang unik dan juga tidak bahaya ketika dikonsumsi terlalu banyak. Kemudian metode pengemasan yaitu dikemas secara manual dengan menggunakan kotak makan plastik Tinwell Rectangle 1000 ml. Kemudian untuk labelan yaitu ada logo produk kami sendiri. Kemudian untuk umur simpannya di sini bisa sampai 14 hari dalam suhu lebih dari 25 Celcius. Kurang dari 25 Celcius. Kemudian kondisi penyimpanan di dalam kulkas dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian untuk target konsumen itu sendiri, produk dapat dikonsumsi oleh semua orang yang suka dengan buah pisang dan tertarik dengan produk kami. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Andri Sahrul. Baik, untuk selanjutnya ini kita melihat sebuah logo atau brand kita yang dimana logo ini bernama Banana Chips. Selanjutnya ini kita menceritakan tentang bisnis model, yang dimana bisnis model itu terdiri dari key partners, key activities, value propositions, customer relationships, customer segments, serta cost structure dan revenue stream. Yang dimana key partners ini terdiri dari dua, yaitu supermarket dan minimarket. Yang kedua itu petani buah dan pisang. Kedua yaitu ada key activities, yang dimana terdiri dari dua bagian. Pertama, membeli hasil panen buah pisang dari seorang petani. Yang kedua itu
kita mengolah buah pisang menjadi keripik pisang. Poin ketiga yaitu value proposition, yang dimana dia memiliki 2 poin. Pertama, meningkatkan daya saing produk cemilan ringan. Yang poin kedua, banana chips menjadi produk cemilan yang enak dan lezat. Serta yang poin ketiga ini ada key research, yang dimana kita membutuhkan lahan perkebunan pisang. Keempat, customer relationships, yang dimana terdiri dari 2 bagian, yaitu diskon dan promo serta giveaway. Poin ke-6, yang dimana customer segment terbagi menjadi 2 poin. Seorang pencinta buah pisang dan semua umur kalangan lansia. Poin ke-7 yaitu channels, yang dimana kita membangun sebuah channel kepada sebuah media sosial, minimarket, serta e-commerce. Poin selanjutnya itu cost structure, yang dimana kita memilih sebuah bahan baku seperti buah pisang. Yang kedua, proses pengolahan produk. Ketiga, biaya sebuah marketing. Dan keempat, biaya sebuah kemasan atau packing. Selanjutnya itu revenue stream, yang dimana itu memiliki 1 poin. Pertama, penjualan cemilan banana chips terbuat dari pisang yang lezat dan enak. Baik, poin selanjutnya itu rencana pemasaran dan analisis pesaing. Pertama, rencana pemasaran. Rencana pemasaran banana chips mencakup menjaga sebuah baik dengan pembeli, memperluas jangkauan promosi melalui kemitraan dengan supermarket pihak ketiga dan seorang petani. Inovasi produk, branding yang kuat, penjualanan multi-channel, dan promosi pelanggan menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran. Kedua itu ada analisis pesaing, yang dimana analisis pesaing itu kami mengidentifikasi bahwa persaingan dengan produk cemilan yang sudah mapan menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi, namun dengan menggabungkan strategi, kreativitas, dan efektif, kami yakin dapat menciptakan diferensiasi yang kuat di pasar dan membedakan produk banana chips kami dari pesaing. Selain itu, melihat peluang pasar yang terus berkembang seperti peningkatan minat masyarakat terhadap cemilan ringan, dan kami melihat potensi untuk memanfaatkan tren ini dan memperluas jangkauannya. Selanjutnya itu ada resiko, analisis resiko, yang dimana dalam menjalankan sebuah usaha banana chips, penting untuk melakukan analisis resiko yang komprehensif guna mengidentifikasi potensi ancaman dan menyiapkan strategi pengolahan risiko yang efektif. Berikut adalah beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, risiko persaingan yang ketat. Yang kedua, risiko perubahan selera konsumen. Ketiga, risiko bahan baku dan pasokan. Keempat, risiko reputasi dan kualitas produk. Selanjutnya, ini adalah sebuah prototipe yang kita hasilkan. Yang pertama itu kita memberikan sebuah rasa atau topping yang dimana rasanya itu seperti coklat, matcha, green tea, susu, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari produk kami ini yaitu produk banana chips merupakan hasil inovasi dalam pemanfaatan buah pisang lokal yang melimpah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pengolahan pisang menjadi keripik memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun gizi. Produk ini diharapkan mampu menjadi alternatif cemilan sehat yang praktis, enak, dan memiliki masa simpan yang relatif lebih lama dibandingkan buah segar. Melalui pendekatan bisnis model kanvas, rencana pemasaran, dan analisis risiko yang disusun dalam laporan ini, terlihat bahwa banana chips memiliki potensi untuk dikembangkan dalam skala lebih besar. Strategi diferensiasi produk, peningkatan kualitas, dan kemitraan dengan petani menjadi poin penting untuk dalam memperkuat
kemitraan dengan petani menjadi poin yang penting untuk memperkuat posisi produk di pasar. Selain itu, penyusunan prototipe berbagai varian rasa juga menunjukkan kesiapan tim dalam melakukan produksi dan uji coba di pasar. Saran dari kelompok saya yaitu perkembangan produk melakukan inovasi terus-menerus dalam varian rasa maupun itu kemasan agar produk tetap menarik, relevan dengan cara selera pasar. Yang kedua itu peningkatan kualitas dan umur simpan menggunakan metode pengemasan yang lebih modern seperti vakum dan penyimpanan di suhu dingin yang optimal untuk memperpanjang umur simpan produk. Yang ketiga, strategi pemasaran digital, yang dimana kita untuk memperkuat pemasaran melalui sosial media atau media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dari mancanegara maupun di daerah. Yang keempat itu kemitraan dengan petani lokal, membangun hubungan jangka panjang dengan petani sebagai penyedia bahan baku untuk memastikan kualitas yang lebih bagus dan ketersediaan pasokan. Yang terakhir, monitoring kepuasan konsumen, yang dimana kita melakukan survei terhadap seluruh masyarakat maupun lansia atau evaluasi rutin terhadap pelanggan agar bisa menyesuaikan produk atau rasa dengan kebutuhan yang mereka harapkan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.